Ya. Hai Reza, gimana kabarnya hari ini? Iya Bu, agak nggak enak sih. Nggak enak, kenapa? Reza sakit? Enggak Bu, tadi ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkenan menghadiri undangan saya dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini sahabat saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari UPT SMP Negeri 3 Pardasukan. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali materi kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ada sedikit gambar di sini. Ada yang kenal gambar siapakah ini? Tahu ya? Iya, dia adalah Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan di Indonesia. Dia adalah Bapak Pendidikan. Iya, Bapak Pendidikan, Menteri Pendidikan yang pertama. Bapak Ibu masih ingat filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan trilogi pendidikan? Ada yang tahu? Mungkin bisa mengerti. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ini tepuk tangan untuk Pak Ardi. Oke, terima kasih. Ya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Itu sudah melekat pada diri kita semua selaku pendidik. Ing ngarsa sung tulodo, di depan sebagai teladan. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menjadi teladan yang baik bagi murid-murid kita. Ing madya mangun karsa, di depan kita harus bisa menjadi motivator. Ya, bagi di tengah kita harus bisa menjadi motivator bagi murid-murid kita. Ki Hajar Dewantara tadi tentang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Kita tahu bahwasanya Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini kita sebagai pendidik itu diibaratkan seorang petani yang menanam padi. Kita juga diibaratkan seperti tukang kebun yang menanam jagung. Ketika kita menanam padi, kita tidak akan pernah, padi yang kita tanam tidak akan pernah tumbuh menjadi jagung. Begitu juga jagung yang kita tanam tidak akan tumbuh menjadi padi. Jadi fungsi kita sebagai pendidik di situ adalah menuntun bagaimana padi itu bisa tumbuh dengan subur, dengan hasil yang memuaskan. Bagaimana jagung itu bisa tumbuh dengan subur, dengan hasil yang sesuai diharapkan. Jadi itu, fungsi kita adalah menuntun kodrat yang ada pada anak, bukan merubah, tapi kita sebagai penuntun. Itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya. Tentang teori kontrol, kesalahpahaman daripada sebuah konsep. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Apakah benar kita sebagai seorang guru bisa mengontrol murid kita? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Apakah itu benar? Penguatan positif itu bisa efektif dan bermanfaat bagi siswa? Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa kita sebagai manusia dewasa. Apakah kita bisa memaksa seorang murid sesuai dengan apa yang kita mau? Baik, sekarang Bapak Ibu, saya minta kalian untuk menyiapkan sebuah kertas kecil. Siapkan kertas kecil dan tuliskan
hal yang paling berharga yang kalian punya, hal yang paling berharga yang kalian miliki. Silahkan ditulis. Hal yang paling berharga yang kalian miliki. Boleh dalam bentuk barang atau abstrak juga boleh. Silahkan ditulis saja di sini. Jangan sampai teman di sampingnya tahu. Sudah Bu. Yang tidak ada pasangan boleh berpasangan. Satu aja. Satu saja. Sudah Bapak Ibu? Enggak. Sudah. Oke. Sekarang kalau sudah, silakan apa yang kalian tulis itu kalian genggam pelan-pelan. Ya, kalian genggam erat-erat. Tugas dari rekan kalian, ya, kalian berpasangan. Tugas dari pasangan kalian adalah bagaimana caranya, apa yang kalian genggam erat itu, apakah bisa dibuka? Boleh dengan cara apapun. Dengan cara merayu, boleh. Dengan cara menghatik, boleh bahkan. Silakan. Ayo, saya kasih waktu. Bu Leli milih di siapa Bu Leli? Pak Untung atau Pak Mirsa? Atau dua-duanya? Ayo silakan, ya. Bagaimana cara kalian? Silahkan dibuka. Boleh saya. Boleh saya. Bisa lebih dari Sampai keluar uang warna merah nih. Masih bertahan pokoknya. Pak Juli masih bertahan, gak mau dia keluar. Ayo Pak Mirsa, gimana nih usahanya Pak Mirsa? Gimana nih supaya yang ada di genggaman Bu Leli itu bisa terbuka? Tetap gak mau dikasih notebook ya? Iya. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari tadi apa yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu, mungkin kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Sebetulnya siapa sih yang mengontrol diri kita? Siapa sih yang mengontrol seseorang? Menurut Bapak Ibu, silakan Bu Atma. Yang mengontrol diri kita menurut saya adalah diri kita sendiri. Betul sekali Bapak Ibu ya. Yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, orang-orang yang memberikan berbagai trik agar kita bisa membuka genggaman tangan kita, bahkan ada dengan cara yang halus, bahkan juga mungkin ada yang dengan cara yang ekstrim. Ya, itu semua tergantung dengan kita. Ini sama dengan instruksi tadi. Ya, artinya yang mengontrol siswa kita itu bukan guru, bukan orang dewasa, bukan pula kritik dan membuat rasa bersalah yang bisa mengontrol, tapi diri mereka sendiri. Tugas kita hanya menuntut. Ingat, ya Bapak Ibu. Nah, dari apa peristiwa yang sudah kita lakukan tadi ya, kita akan coba merubah dari stimulus respon kepada teori kontrol. Yang pertama, realitasnya bahwa kebutuhan kita itu sama. Teori kontrolnya adalah kebutuhan kita tidak sama. Kebutuhan siswa yang A dan siswa B tidaklah sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama tentang suatu hal. Mungkin Bapak Ibu melihat spidol ini, Pak Mipsa mungkin melihat spidol ini kecil. Ini akan berbeda dengan Bu Rini. Mungkin dia melihat spidol ini besar. Jadi tidaklah sama apa yang dilihat oleh setiap orang. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini akan kita ubah. Jadi bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Selanjutnya,
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin selama ini kita melihat perilaku siswa itu adalah sebuah kesalahan. Misalnya dia tidak datang terlambat, dia tidak mengerjakan tugas. Kita melihat itu adalah sebuah kesalahan. Padahal dari apa yang mereka lakukan itu pasti ada tujuan, pasti ada sebab. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya orang lain tidak bisa. Terbukti dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Apa benar Bapak Ibu bisa mengontrol orang lain? Apa benar tadi Bapak Ibu bisa memaksa rekan Bapak Ibu seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Tidak, ya. Jadi kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika tadi kita tidak memberikan genggaman kita untuk terbuka, apakah ada rekan kalian yang memaksa? Ada ya? Banyak. Iya. Padahal seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak perlu dengan paksaan. Silakan memberikan opsi-opsi terbaik kepada rekan Anda. Bagaimana agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Model berpikir menang kalah. Selama ini mungkin ini, ada menang, ada kalah. Sekarang kita ambil win-win solution. Model berpikir menang-menang. Semua mendapatkan keuntungan. Jadi kita akan coba merubah paradigma kita menjadi yang teori konkret. Selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif ini memiliki 6 konsep. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Oh yang ketiga ya. Yang keempat, posisi kontrol guru. Yang kelima, keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif di sini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti apa yang kita harapkan? Di situ mungkin ada tanggung jawab. Di situ mungkin ada saling menghargai. Di situ juga ada disiplin waktu, saling menghormati. Itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada anak untuk membiasakan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, bukan pujian ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu diharapkan bisa memunculkan motivasi internal dalam diri seseorang, bukan motivasi eksternal, bukan karena ingin dirayu, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan ataupun pujian. Bapak Ibu, ini ada beberapa motivasi perilaku manusia dalam menerapkan budaya positif. Yang pertama itu adalah motivasi eksternal. Mengapa dia melakukan budaya positif? Misalnya nih, ada seorang guru yang dia datang tepat waktu. Karena motivasi eksternal. Apa motivasi eksternalnya? Mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin dia nggak nyaman kalau seandainya dia datangnya terlambat, akan jadi bahan omongan sama rekan-rekan yang lain. Dia menghindari itu, makanya dia datang tepat waktu. Mungkin juga dia ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain ketika dia datang tepat waktu. Nah itu yang kita hindari. Yang kita inginkan adalah motivasi internal, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia merasa bahwa sebagai guru atau sebagai murid, dia memang harus datang tepat waktu. Itu adalah tanggung jawab dia.
tanggung jawab pribadi dia, bukan karena ingin mendapat pujian, bukan karena ingin menghindari hukuman, bukan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya konsep inti dari budaya positif di sekolah itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah kesenangan. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat penguasaan. Dan juga kebutuhan bertahan hidup. Apa sih yang dimaksud dengan kesenangan? Ya, kesenangan, kebutuhan dasar manusia, bahwa kita emang butuh kesenangan dalam hidup kita. Kita butuh untuk merasa senang, tenang, dan bahagia. Setiap manusia, saya rasa membutuhkan hal tersebut. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang dari orang lain. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Ya, mereka bebas untuk berpendapat. Manusia butuh untuk mendapatkan itu. Yang keempat, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau prestasi yang dia punya. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis, rasa aman. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Konsep selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Selama ini Bapak Ibu, kalau seandainya siswa kita ada yang melakukan sebuah kesalahan, kira-kira menurut Bapak Ibu ada di posisi yang mana sih? Misalnya nih, ada anak, ya, Pak Chandra nih misalnya nih ya, masih belajar olahraga di lapangan. Ada siswa nih sampai sudah 30 menit berjalan belum datang juga. Apa ya? Ketika tahu dia datang, udah datang pakai sepatunya beda lagi. Udah datang rambutnya merah lagi. Apa yang akan dilakukan nih Pak Chandra? Marah? Baik, kalau ada siswa atau siswi yang terlambat, saya akan melakukan sedikit efek jera. Jadi ada hukuman push up kan ada di pembelajaran saya. Jadi udah dihukum, pembelajarannya juga dapat. Dan efek jerahnya juga dapat, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi yang datang terlambat tadi udah datang terlambat, kayak sepatunya beda, rambutnya merah, bajunya nggak rapi, langsung disuruh push up. Jadi bagaimana nih menurut Bapak Ibu nih Pak Chandra nih? Ada di posisi kontrol yang mana nih? Sebagai penghukum ya. Nanti kita lihat lagi. Nggak apa-apa. Wajar, saya juga dulu pernah seperti itu. Tidak terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat ya? Iya. Jadi seperti yang dicontohkan Pak Chandra tadi, itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Ketika ada anak yang merasa bersalah, kita tidak tahu menahu kenapa dia datang terlambat. Pokoknya datang langsung kita beri hukuman saja. Itu sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu, coba dilihat di depan. Di situ ada tindakan guru. Nanti Bapak Ibu identifikasi apakah itu hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama nggak bisa baca ya Bapak Ibu ya. Saya juga sama. Saya bacakan ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat.
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, ingat ya Bapak Ibu. Yang kedua, nah ini nih yang kayak dilakukan Pak Chandra. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sama aja ya. Baik, kita lihat. Baik, ya. Yang pertama betul ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Karena itu pelajaran PJOK. Jadi konsekuensi nggak ada. Jadi hukuman. Jadi Chandra nggak salah kan? Nggak salah. Ada di pembelajaran saya. Idealnya kontrol posisi ideal seorang guru itu adalah sebagai manajer sebetulnya, di mana fungsi kita sebagai manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang dia alami. Jadi ketika siswa ada melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan latar belakang atau penyebab mengapa sih anak tersebut melakukan hal tersebut. Lalu kita coba mencari solusi bersama-sama dari apa yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Ya, dengan posisi tersebut kita sudah menerapkan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Jadi kita tidak menghukum siswa. Kita juga tidak menjadi teman ketika kita berperan atau memposisikan kita sebagai teman bagi siswa, maka siswa tersebut akan merasa tergantung sama kita. Karena dia ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, dia akan merasa nyaman. Bapak itu pasti bakalan pasti akan melindungi saya. Ibu tersebut pasti akan melindungi saya, membela saya. Makanya siswa tersebut akan merasa tergantung sama kita. Jadi idealnya sebagai guru kita menjadi seorang manajer. Bapak Ibu, ketika kita masuk ke kelas atau ketika kita masuk sekolah, mungkin di sekolah tersebut sudah terbentuk peraturan-peraturan sekolah atau peraturan-peraturan kelas. Bahkan di kelas-kelas kita mungkin sudah terpampang ya Bapak Ibu ya, peraturan kelas yang harus ditaati oleh siswa. Padahal siswa itu baru masuk, tahu-tahu sudah diingatkan sebuah peraturan yang harus ditaati oleh siswa. Padahal mungkin ada beberapa peraturan di situ yang tidak sesuai atau mungkin memberatkan daripada siswa tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya dari peraturan yang ada, maka kita alihkan sedikit menjadi sebuah kesepakatan. Kita rubah menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan yang sudah dibuat tadi, kita akan memunculkan keyakinan kelas yang akan menjadi pedoman siswa untuk melaksanakan atau membiasakan budaya positif di sekolah. Peraturan ya, dari peraturan tersebut kira-kira apa sih nilai kebajikan yang bisa kita ambil?
Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari situ? Keselamatan, ya. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ya, kebersihan, kita lihat nanti ya jawabannya. Yang terakhir, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kesopanan ya, atau sopan santun. Baik, kita lihat hasilnya. Iya, yang pertama itu nilai kebajikannya adalah keselamatan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, selalu bersikap positif atau hormat. Nah, di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas yang akan kita pelajari. Bahwasanya keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama oleh siswa. Ide dari kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa. Jadi siswa ikut andil dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Baik, di sini kemarin saya sudah coba menerapkan ini. Kok nggak jalan ya, Pak? Bisa dicontoh oleh Bapak Ibu nanti kalau kurang ini. Saya coba menanyakan kelas impian mereka kepada anak-anak. Kesepakatan itu dalam bentuk pernyataan, ya, datang ke kelas tepat waktu, ya, terus menyelesaikan tugas tepat waktu, misalnya ya, tidak boleh ribut. Nah, dari kesepakatan tadi itu kita akan munculkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Contohnya, misalnya datang ke kelas tepat waktu. Apa sih keyakinan kelasnya? Disiplin, ya. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Apa sih keyakinan kelasnya? Bertanggung jawab. Jadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Kita coba gali itu bersama siswa. Nanti dari kesepakatan yang dibuat akan muncullah sebuah keyakinan kelas. Silakan nanti dicoba, diterapkan di kelas Bapak Ibu. Boleh keyakinan kelas atau keyakinan per mata pelajaran. Kesepakatan kelas atau kesepakatan per mata pelajaran. Boleh. Baik, yang terakhir dari sebuah budaya positif adalah segitiga restitusi, ya. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah cara
menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada anak yang membuat kesalahan, pasti dia ada sebab mengapa dia melakukan hal tersebut. Pasti dia punya tujuan mengapa dia melakukan hal tersebut. Tugas kita sebagai guru adalah menggali apa penyebabnya dan coba mencari solusi bersama siswa. Dan restitusi ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika kemarin saya coba menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh Raisa. Jadi Raisa ini kesal karena tugas-tugas dia ini selalu dicontek sama teman-temannya, baik tugas PR ataupun tugas-tugas dari sekolahan saat itu selalu dicontek sama temennya. Karena sudah terlalu sering, akhirnya dia marah dan sampai menggebrak meja rekannya. Tugas saya waktu itu sebagai guru, saya panggil Raisa. Apakah benar dia melakukan hal tersebut? Dia mengakui bahwa dia marah dan sempat menggebrak meja waktu itu. Di sini kita coba langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana? Mungkin kita bisa sampaikan kepada siswa kita. Ketika siswa kita marah, sudah diperlakukan seperti itu, sudah dicontek semua pekerjaan dia. Wajar. Kalau seandainya kita pun ada di posisi Raisa, mungkin kita akan melakukan hal yang sama. Itu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, Bapak Ibu. Di sini juga saya setelah melakukan validasi tindakan yang salah, kita juga akan menanyakan keyakinan. Apakah kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama di kelas? Di sini saya juga mempunyai video penerapannya. Gimana ini? Iya Bu, agak nggak enak sih. Kenapa? Enggak Bu, tadi ada Semuanya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi penerapan tentang segitiga restitusi, di mana kita coba memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita coba mengajak siswa untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami. Baiklah Bapak Ibu, itu saja diseminasi yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang kesalahan. Marilah diseminasi kita pada hari ini kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada lagi? Sudah? Masih ada kelas ini? Biasanya semua itu diawali dari mimpi. Kita punya mimpi seperti ini, seperti ini. Kalau kita sudah mimpi, mau tidak mau kita akan berusaha agar apa yang kita impikan itu dari mimpi. Apa yang kita impikan itu tercapai, ya? Oke. Tadi ada yang pengen kelasnya bersih, ada yang pengen kelasnya rapi, ada yang pengen kelasnya nyaman, dihias, ya. Terus ada lagi yang kelasnya apa tadi? Bagus, ya. Terus kelasnya tertib. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan itu bisa terwujud, ya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan membuat kesepakatan di kelas. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan, coba Miss Jessie tanya dulu, kelas kalian selama ini sudah seperti itu belum? Belum. Masih seperti apa kelasnya? Yuk, yang tadi belum ngasih pendapat silakan. Seperti apa kelasnya? Sudah tertib belum? Belum. Sudah rapi belum? Belum. Sudah nyaman? Belum. Oke, ya. Nah, saya punya sticky note di sini, ya. Nanti saya akan berikan kepada kalian, ya. Silakan kalian tulis, ya, di sini. Tentang kesepakatan kelas yang nantinya kesepakatan kelas itu akan kita sepakati bersama, yang akan membuat kelas menjadi bersama. Ya, bagaimana sih caranya supaya kelasnya tertib misalnya? Supaya kelasnya tertib, nanti setiap awal KBM kita harus ada lagi yang punya misalnya setelah belajar tidak boleh ada yang jalan-jalan di ini. Terserah menurut kalian, ya, kesepakatannya apa. Tapi ya, ibu kasih waktu sekitar 2 menit. Silakan nanti kalian tulis kesepakatannya, ya. Tunggu waktunya bareng-bareng bersama teman-teman. Boleh silakan. Contohnya tulisannya tidak boleh meninggalkan kelas selama pelajaran. Kesepakatannya apa? Kesepakatan ini kita buat berdasarkan ide dari kalian sendiri, ya. Jadi kalian ingin kelas kalian seperti apa? Kalian tuangkan dalam kertas ini, ya. Yang belum dapat sambil pikir, kira-kira apa sih kesepakatan kelas kalian? Kalau bisa jangan banyak, jangan sama. Kalau nggak sama berarti kesepakatannya banyak banget ya kelasnya. Silakan yang sudah boleh ditulis idenya untuk kesepakatan kelas 7. Oke, kalian punya waktu 2 menit. Silakan. Yang sudah nanti boleh nempel di sini, ya.
Boleh, masih ditunggu. Cek satu-satu. Boleh di sini ada. Nih, tadi ya bisa dibaca ya. Sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu. Apa nih dari pernyataan ini kira-kira kelas yang bisa kita ambil? Berdoa sebelum belajar. Betul? Boleh. Selain itu apa lagi? Beriman. Ya, yang Maha Esa. Boleh ditulis ya, Atta. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini kesepakatan kelas yang kedua adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Apa ini? Keyakinan kelas yang bisa kita ambil. Bertanggung jawab. Oke, ditulis ya. Nanti yang sudah kita tempel. Kita tempel lagi di yang sebelahnya ya. Keyakinan kelas. Terus selanjutnya adalah datang tepat waktu. Apa nih keyakinan kelas yang bisa kita ambil dari sini? Disiplin. Oke, boleh ditulis. Disiplin. Silakan. Yang sudah tempel di situ ya. Untuk jadi keyakinan kelas kita ya. Yuk, di sebelah sini. Maaf yang ini Ibu ambil ya, karena dia menjadi keyakinan kelas kita. Ya, oke ya. Terus, Ibu ambil lagi di sini. Nih, tidak boleh membuli. Apa ini? Kalau tidak boleh membuli, saling menghargai. Oke, silakan ya. Di sini minta tolong yang di sini deh ditulis deh. Saling menghargai. Ya, kalau sudah coba tanya di sana ya. Oke. Kita jadi tadi sudah punya berapa? Untuk keyakinan kelas? Ada beriman. Ada apa? Disiplin. Terus ada apa lagi tadi? Bertanggung jawab. Terus yang terakhir sudah ditulis apa? Saling menghargai. Ada berapa? Ada 4. Oke,
senang setelah membuat kesepakatan kelas, karena itu bisa menjadikan kelas saya menjadi lebih nyaman, tertib, dan disiplin. Karena kesepakatan kelas saya buat bersama dengan teman-teman, jadi saya dan teman-teman saya berusaha untuk menjalankan kesepakatan tersebut agar kelas saya menjadi lebih baik. Ya. Hai Raisa, gimana kabarnya hari ini? Iya Bu, agak nggak enak sedikit. Enggak enak, kenapa? Raisa sakit? Enggak Bu, tadi ada suatu kejadian di kelas. Yang bikin perasaan Raisa nggak enak? Iya. Oh iya, tadi memang ketua kelas Raisa menghadap ibu. Dia kasih informasi, katanya Raisa habis berantem sama teman di kelasnya. Sama siapa sih? Sama Syifa Bu. Kenapa? Kok bisa Soalnya- berantem sama Syifa? Soalnya kan dia sering mencontek Raisa, tadi mencontek Raisa ketika ada pelajaran. Mm-mm. Terus Raisa marah ke dia. Oh, jadi yang bikin kesel Raisa karena Syifa nyontek untuk pekerjaannya Raisa. Iya. Ya, wajar sih, mungkin kalau ibu ada di posisi Raisa, ibu juga pasti akan kesel dan marah sama Syifa. Raisa bisa ceritain nggak apa yang Raisa lakukan terhadap sama Syifa? Setelah Syifa mencontek Raisa, Raisa datang ke mejanya sambil marah, terus tanpa Raisa sadari Raisa mendobrak mejanya. Oh, marah-marah terus sampai gebrak meja? Iya. Gitu. Raisa melakukan itu pasti ada sebabnya. Kenapa? Sebabnya karena Raisa kesel sama dia Bu, sering nyontek. Sering nyontek terus ya? Iya. Nggak mau usaha, Iya. nggak mau coba ngerjain tugasnya. Raisa ajarin dia nggak mau. Oh, diajarin nggak mau. Nggak mau. Jadi dia mau yang instan aja. Iya. Tahu-tahu hasilnya aja yang dia dapat dari Raisa ya. Oke. Wajar sih Raisa sebetulnya melakukan hal tersebut. Miss Desi menghargai itu. Ibu sangat menghargai tindakan Raisa dan Raisa tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Nah, menurut Raisa, apa yang sudah Raisa lakukan ini sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak sesuai. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sama Raisa? Menghormati teman. Iya ya, jadi kita harusnya saling menghormati antar teman. Menurut Raisa itu penting tidak? Penting. Menghormati antar teman penting ya. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat Raisa sedang marah? Raisa harus lebih sabar dan menahan amarah Raisa. Ketika Raisa dicontek lagi, Raisa lapor ke guru ataupun ke guru mata pelajarannya. Oke, jadi Raisa harus bisa lebih sabar lagi ya. Kalau seandainya ada orang yang memancing emosi atau amarah Raisa. Iya, jadi kalau seandainya nanti ada teman, baik itu Syifa atau yang lainnya mencontek, Raisa bisa laporkan kepada guru yang saat itu ada di kelas. Atau bisa juga Raisa laporkan ke wali kelasnya Raisa. Ya, bisa juga ke guru BK-nya. Ya, oke. Raisa, kalau seandainya memang teman Raisa itu sudah terbiasa nyontek, kira-kira Raisa bisa kasih solusi nggak? Untuk Raisa, mungkin solusinya Raisa bantu untuk dia mengerjakan. Iya. Tapi Raisa nasihati balik, kalau misalnya nyontek itu nggak baik. Iya, bagus sekali. Itu tindakan yang sudah sangat tepat Raisa lakukan. Jadi jangan lupa ya, selain saling menghormati teman, Raisa juga harus membantu teman ya, apalagi dalam mengerjakan tugas. Mungkin dia tidak paham apa yang tadi disampaikan oleh bapak atau ibu guru ya. Kalau Raisa paham, apa salahnya Raisa berbagi ilmu kepada teman-temannya. Oke Raisa, makasih ya Raisa. Iya, Raisa juga terima kasih kembali Bu. Iya, oke, silakan Raisa kembali ke tempat ke kelasnya ya. Oke. Siap.
Permisi Bu. Oh iya, Abril, silakan duduk Abril. Gimana Abril kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kok kayaknya pucat, ngantuk, masih ngantuk ya Abril ya? Iya Bu. Mandi nggak tadi berangkat sekolah? Mandi Bu. Mandi ya? Iya. Oke. Abril, jam berapa sampai sekolahan? Tadi jam 8 kurang Bu. Jam 8 kurang. Abril tahu nggak sekolah kita masuknya jam berapa? Tahu Bu. Jam berapa? Jam 7.30. Iya, sedangkan Abril sampai sekolah jam 8. Artinya Saya terlambat Bu. iya, udah terlambat. Tadi guru pikirnya cerita sama ibu, ya. Tanya Abril terlambat lagi. Dalam 1 bulan ini Abril ingat nggak berapa kali Abril terlambat ke sekolah? 5 kali Bu. 5 kali. Wah, luar biasa ya. Abril, kira-kira menurut Abril kenapa sih Abril datang terlambat ke sekolah? Saya sering begadang Bu. Sering begadang? Sering main game Bu malam-malam. Game online. Iya Bu. Waduh, jangan dilakukan lagi ya. Iya Bu. Iya, Abril, sebetulnya melakukan kesalahan itu manusiawi sih. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, ya. Yang terpenting dari kesalahan yang sudah pernah kita lakukan, kita bisa mengambil pelajaran dan diusahakan agar kita tidak melakukan kesalahan itu lagi, ya. Mengerti ya Abril ya? Iya, mengerti, Bu. Iya. Itu nggak boleh nih dengar Abril datang terlambat ya. Iya Bu. Iya. Kalau Abril datang terlambat, coba kita cari solusinya bersama-sama. Ada alasannya ya, Abril datang terlambat ya. Iya, tadi alasannya adalah Saya sering begadang Bu. begadang, tidurnya malam, bergadang, main HP, main game online, ya. Oke, kamu tahu tidak, Abril, keyakinan kelas yang udah kita sepakati bersama-sama? Tahu. Iya. Kalau datang terlambat ke sekolah, sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat kita kemarin bersama teman-teman Abril di kelas? Tidak Bu. Tidak. Menurut Abril, keyakinan kelas apa sih yang sudah Abril langgar? Disiplin Bu. Disiplin. Disiplin itu penting tidak buat Abril? Penting Bu. Membuat saya jadi datang ke sekolah lebih awal dan menghargai waktu. Iya. Jadi kita harus coba untuk disiplin, terutama dalam hal ini disiplin waktu ya, Abril ya. Iya. Jadi memang sebaiknya kita lebih menghargai waktu, ya. Dan karena menghargai waktu itu sangat bermanfaat untuk kita, ya. Kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pekerjaan kita menjadi tidak menumpuk, tidak kita tunda-tunda. Terus kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita terhadap lingkungan, ya. Baik, dari apa yang sudah Abril lakukan, datang terlambat, kira-kira apa yang ingin Abril sampaikan? Saya ingin meminta maaf karena saya sudah datang terlambat Bu. Oke, ya. Sikap Abril tadi sudah sangat baik, ya, dengan cara meminta maaf. Nah, menurut Abril, apa yang akan Abril lakukan? Agar Abril tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Saya tidak ingin begadang lagi dan saya akan tidur lebih awal. Jadi harus lebih awal lagi ya tidurnya ya. Jangan lagi main HP ya. Apalagi sampai main game online, karena itu bisa menimbulkan kecanduan. Kalau kita nggak main game, rasanya ada yang kurang aja. Itu harus coba dirubah sama Abril, ya. Nanti ibu juga akan coba bekerja sama dengan orang tua Abril, bagaimana agar Abril lebih bisa memanage waktu lagi, bisa datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat lagi. Baik ya, itu solusi tadi yang sudah diucapkan sendiri oleh Abril. Ibu harap Abril bisa melakukan itu. Mulai nanti malam harus tidur lebih cepat, ya. Oke, Abril terima kasih ya. Ya Bu, sama. Ya, Ibu harap kamu konsisten dengan apa yang sudah kamu katakan. Baik. Ya, silakan sekarang Abril kembali ke kelasnya. Ya, terima kasih Bu. Ya, oke, makasih Abril ya. Halo guys, namaku Raisa.
Aku dari siswa SMP Negeri 3 Pardasuka. Aku berasal dari kelas 7A. Aku sungguh senang diajak berkomunikasi dan mencari solusi dengan Miss Desi. Karena aku mendapatkan tips, yaitu aku bisa menghargai teman-temanku dan juga aku bisa mengontrol emosiku. Caranya, dengan kita mengontrol emosi, kita dapat berteman dengan baik. Dan juga kita harus menghargai perilaku teman itu baik ataupun buruk. Jika baik, maka kita akan saling berteman juga, dan jika buruk, kita akan memperbaikinya dengan seksama. Sebelumnya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Lazion, saya dari UPT SMP Negeri 3 Pardasuka, saya kelas 8A. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat. Sekian dari saya, terima kasih.